Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya, host magang JVKL TV. Dalam dalam segmen yang paling serius di channel JVKL TV, yaitu Juvepedia, di mana hal-hal tentang Juventus akan kita bahas secara serius tanpa satu bercandaan apapun. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat-sehat selalu. Rajin makan makanan yang berserat, ya jangan lupa. Dan minum air putih. Terus jangan lupa untuk minum susu Bear Brand. Oke? Editor nanti tolong untuk sering-sering diedit ya. Karena saya baru sampai. Penonton sekalian. Kok penonton sih? Teman-teman sekalian. Ada yang berbeda untuk episode Juvepedia yang ketiga ini. Yaitu apa yang Anda saksikan di layar device Anda sama persis dengan apa yang terjadi di sini. Karena kita sedang live. Dan satu hal lagi yang berbeda adalah kesempatan episode ketiga Juvepedia ini akan berbeda dari biasanya. Biasanya kan saya ini sendirian. Maka untuk episode 3 ini saya akan ditemani oleh Nia Ramadhani. Enggak ya. Saya akan ditemani oleh orang yang sangat kompeten dalam bidang perjuventinian. Siapa lagi dan siapa lagi kalau bukan orang yang sudah dekat dengan kita. Oke, langsung kita panggil saja. Please welcome Mas Andar Sofyan. Loh, kok nggak ada orangnya? Halo, selamat malam. Malam, Mas Gu. Sebagai latihan saya untuk menjadi host profesional, biar gak magang terus, saya ingin membridging acara pada episode 3 ini dengan pertanyaan yang berkualitas. Oke. Gimana kabarnya, Mas Andar? Baik, alhamdulillah. Sibuk apa sekarang? Sibuk kerja, alhamdulillah. Nonton Juventus 3 hari sekali. Apalagi ya? Itu aja sih kayaknya. Di rumah aja, Uh, kalau nggak kerja. Oke, Mas Andar, tujuan kami para konten kreator, konten kreator hebat sekali. Tujuan kami untuk mengundang Mas Andar Sofyan ini adalah untuk memberi pada kami semua, para Juventini yang masih junior-junior, ilmu tentang hal yang sering dibahas ya di fanpage, di mana-mana lah ya, di video-video banyak tentang plusvalenza. Gitu ya Mas Andar ya. Ya, Teman-teman sekalian, hal yang akan disampaikan oleh Mas Andar ini 100% dapat dipercaya karena beliau ini adalah orang yang kredibel untuk hal-hal yang berkaitan dengan sepak bola. Jadi, take a note, kredibel. siapkan buku kalian, siapkan pulpen, dan catat informasi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Sebenarnya Mas Andar Sofyan juga sudah sering menuliskan ya Mas ya? Pernah menuliskan tentang plusvalenza ini? Ya sebenarnya apa ya? Plusvalenza ini bukan sesuatu yang apa ya? Yang sulit untuk dimengerti sih sebenarnya. Bahasanya kesannya rumit tapi pengertiannya sebenarnya cukup simpel gitu. Oke, berarti ini sebagai bridging sekalian Mas. Kira-kira, kira-kira bahasa sederhana dari plusvalenza ini sendiri apa sih? Plusvalenza itu kata sederhananya keuntungan ketika jual pemain gitulah kira-kira. Jadi Hmm. em, dari penuhnya tuh begini. Jadi ceritanya adalah kalau Juventus beli pemain,
eh, dengan nilai kontrak tertentu gitu. Kemudian si Hmm. pemain itu akan dicatat di buku akuntansi lah gitu ya. Makanya sebenarnya keuntungan nilai buku plusvalenza itu em, dengan nilai yang dibagi dengan jumlah tahun kontraknya. Katakanlah gini, em, katakanlah Juventus beli Cristiano Ronaldo 100 juta 2018, ya kan? Kemudian kontraknya itu 4 tahun. Jadi di catatan bukunya buku keuangannya Juventus, em, biaya beban beli Ronaldo itu bukan 100 juta, tapi 25 juta di tahun 2019, 25 juta tahun 2021, kemudian 25 juta, 25 juta sampai terakhir di 2001-2022 itu tinggal 25 juta gitu. Hmm. Jadi di 1 juta itu dibagi 4 tahun gitu. Nah, ketika Juventus misalnya em, tadi kan 100 juta kita bagi 4 ya. Berarti per tahun kan turun nilai bukunya Cristiano tuh 25 juta. Berarti ketika di tahun terakhir nih, katakanlah summer nanti ya, 2021 nih. Ronaldo itu berarti kan sisa setahun lagi kontraknya. Betul Iya, kan? Nah, berarti udah hilang 3/4 dari 100 juta. Berarti sudah hilang 75 juta. Sehingga 7 juta. sehingga di summer nanti nilai bukunya Cristiano Ronaldo di buku akuntansinya Juventus itu cuma 25 juta. Sehingga kalau Juventus bisa Hmm. bisa jual Ronaldo summer nanti di atas 25 juta, selisihnya itulah plus Valenza gitu. Jadi kisah misalnya Oh Juventus gitu. jual Ronaldo 26 juta, ya 1 jutanya itu plus Valenzanya gitu. Oke. Saya jadi mengerti sekarang. Iya, cukup sederhana sebenarnya. Berarti saya ulangi ya, Mas. Mm-mm. Plus Valenza adalah keuntungan tim saat menjual pemain. eh, Di atas Gini, nilai kalau bukunya, misalnya di atas nilai di bukunya, atas nilai bukunya, nilai bukunya. oke, Yang penting kata kuncinya itu di atas nilai bukunya, itu plus Valenza. iya. Mau itu kontraknya masih 3 tahun atau masih tinggal 2 tahun atau tinggal 1 tahun, kalau dia berhasil jual di atas nilai buku itu plus Valenza. Betul. Oke. Kalau gitu plus ada minusnya nggak ketika sebuah klub itu mengaplikasikan plus Valenza atau mengharapkan plus Valenza? Sebenarnya sebelum 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 ke situ ya. Jadi ada yang namanya Hmm. plus Valenza, tapi ada juga namanya minus Valenza. Oh gitu, minus Valenza. Minus Valenza itu ketika klub ngejual pemain di bawah nilai bukunya. Contoh paling Hmm. anyar itu Higuain. Summer kemarin kita lepasin Higuain kan nol, gratis. Benar Nol. nggak? Ke Iya, Inter Miami kan. Nah, Miami. nilai bukunya Higuain itu masih 18,3 juta. Jadi tahun lalu dari Higuain Juventus itu dapat minus Valenza 18,3 juta gitu, Masku. Hmm. Jadi ada setiap proses jual itu bisa ada plus Valenza, bisa impas, bisa minus Valenza gitu. Berarti plus Valenza itu bukan sebuah konsep ya, tapi semacam goal dari marketing sebuah tim. Bisa dikatakan seperti itu nggak? Um, iya, buat saya sebenarnya plus Valenza itu salah satu sumber pendapatan klub. Hmm. Iya, iya. Jadi sumber pendapatan klub. Jadi pendapatan klub itu kan sebenarnya ada dari sisi komersial ya, sponsor, Hmm. iklan, kemudian jual jersey, kemudian ada juga yang berhubungan sama pertandingan. Misalnya jualan tiket hari pertandingan, jualan makanan di hari pertandingan, jualan skybox atau kursi Iya, VIP dan lain-lain, launch. lounge gitu. Nah, yang ketiga ini Hmm. pendapatan yang dari uh, menjual pemain tadi gitu. Jadi tiga pendapatan utama klub tuh dari tiga tadi yang saya sebutin, tiga main source. Nah, dari banyaknya sumber pemasukan klub itu ya yang tadi sudah disebutkan.
seberapa pivotalnya atau seberapa esensialnya kalau sebuah klub itu bisa memaksimalkan plusvalenza, Mas Andar? Em, Sangat besar. Jadi gini, sebagai contoh ya, di tahun Hmm, 2019-2020 di laporan keuangannya Juventus, Juventus itu total pendapatannya itu 573 juta. Di ya, mana dari 573 juta itu 172 jutanya itu plus Valenza. Jadi kemudian sisa 400-nya itulah yang dari sponsor, dari pertandingan, dari lain-lain tuh 400 itu. 400 itu dibagi hmm, rame-rame, sedangkan si plus Valenzanya itu 170 sekian. Jadi bisa dibilang 20% dari sumber pendapatannya Juventus itu dari plus Valenza di tahun lalu gitu. Bahkan kalau ber- kita bedah di laporan keuangannya Juventus tahun lalu ya, pendapatan paling besarnya Juventus itu nomor satu dari plus Valenza. Jadi dari 573 juta euro itu pendapatan Juventus tahun lalu, hmm, 172 juta itu dari plus Valenza, kemudian berikutnya 166 juta itu dari hak siar, 129 juta itu dari sponsor, tiket cuma 46 juta karena pertandingan cuma nggak sampai setengah musim bahkan kan. ya, Kemudian sisanya ya 35 sekitar 50-an itu ya dari yang lain lah, jualan merchandise, jualan baju, jualan makanan dan lain-lain. Jadi signifikan, pengaruh besar besar banget buat buat Juventus gitu. eh, untuk merancang sistem marketing, ini berarti timnya marketing kan, Mas? Yang merancang Eh supaya football football director sih sebenarnya. Jadi si berarti kalau si kasusnya di Juve, Paratici, Paratici. Paratici. Otak untuk kerugian dan keuntungan jual beli pemain ya dia Iya. berarti. Iya, jadi di Hmm. Juventus itu di bawah Andrea Agnelli itu ada dua director. Jadi ada director yang Ya. football atau yang pokoknya yang berhubungan sama sepak bola dan bisnis sepak bola. Yang satu lagi Hmm. direktur yang berhubungan sama eh, non bisnis sepak bola kayak Juventus Hotel, ada mall, ada Kon- lain-lain lah pokoknya yang Kontinasa lah ya. iya pokoknya yang hubungannya sama entertainment lah kira-kira gitu. Tapi Hmm. ada yang berhubungan sama bisnis. Nah, si berhubungan yang bisnis inilah yang si Paratici ini dia harus bisa sebenarnya gimana caranya sustain sih. Jadi harapannya dengan jual pemain plus Valenzanya itu bisa dipakai buat belanja pemain lagi, harusnya gitu. Sehingga Hmm. nggak perlu mencari pendapatan dari direktur bisnis yang lain nih dari hasil entertainment, dari hasil hotel tuh buat belanja pemain tuh harusnya nggak gitu gitu. Nggak mensubsidi, harusnya ya mandiri gitu. Nah, gini Mas Andar. Em, kita juga kan selain belakangan ini sering dengar kata-kata plus Valencia, beberapa musim belakangan juga kan sering ada klub itu berharap banget masuk Champions League karena revenue, gitu kan? Nah, Iya, kalau kita betul. bandingkan nih revenue Champions League dengan plus Valencia ini, lebih signifikan mana sebenarnya, Pak? Em, Agak sulit ya karena case per case ya. Jadi Hmm, saya nggak pegang datanya, tapi di tahun lalu kemungkinan tuh pendapatan Juventus dari plus Valencia lebih besar karena kita ada jual Pjanic, terus Pjanic itu cukup besar, pokoknya sampai 172 itu iya, signifikan pengaruh dari Pjanic. Sedangkan di Champions League kita tuh nggak lolos kita cuma round 16 bubar gitu iya. kan. Jadi pendapatannya kayaknya nggak gitu besar. Jadi relatif sih Mas Gu, tergantung Hmm, kita sampai di mana gitu. Saya yakin ketika kita 2017 dan 2015 sampai final, mungkin di tahun itu bisa lebih besar pendapatannya gitu dibanding Plus Lienza. Walaupun sebenarnya bisa diingat juga tahun 2016-17
ya 15-17 ketika kita jual Pogba itu plusvalenza kita Hmm, tinggi sekali gitu. tinggi. Karena si Pogba ini kita belinya murah, kontraknya udah panjang sehingga nilai amortisasinya tadi, nilai pembagiannya Iya. itu udah sangat kecil gitu. Oke, lanjut ya Mas ya. Ya ya. Jangan grogi Mas Gu. Ini sebagai pembelajaran saya juga ya. Jadi pesaingnya Vincent dan Desta ya kan. Asik. Semoga jadi karyawan tetap di Untuk VGL ya. amin. Katanya mau digaji UMR. Maju MR ya. Karawang lagi. Paling tinggi se Indonesia. Apa Cikarang? Cikarang, kok Karawang. Tapi masih kalah saing dengan dewa. Sekarang katanya nggak mau disebut dewa dia itu. Suhu ya. Katanya mau disebut duta. Iya, Juta. duta katanya. Oke. Oke, kembali ke topik ya Mas Andar. Siap. Ini sebenarnya ya Mas. Mm-mm. Mm-mm. Di daftar pertanyaan itu saya ingin tanya, bisa dijabarkan bentuk plusvalenza yang terjadi di Juve ya kan? Tetapi karena ini sudah disebutkan tadi kan, seperti Pjanic, Pogba, maka saya kepikiran bentuk plusvalenza yang paling menguntungkan untuk Juventus selama ini ada di siapa? Kalau diingat-ingat mungkin Pogba ya yang paling besar. Tapi intinya sih sebenarnya gini, biasanya pemain yang kita dapetin murah gitu kayak Pogba yang dari muda atau kayak Moise Kean misalnya. Moise Kean kan produk Iya, Primavera akademi. Juventus. Akademi. Sehingga kan modalnya tuh bisa dibilang nol kan. Sehingga ketika kita kemarin jual ke Everton 30 juta, hampir 30 juta bersih itu plusvalenza. Makanya ketika kemarin yang winter mercato Januari kita jual Tongya, kemudian Petrelli sama Potanova, 3 pemain aja kita udah hampir dapat 25 juta bersih jadi plusvalenza. Itu dari U23 yang kemarin ya, cuma dari 3 pemain gitu. Jadi ya yang paling besar harusnya ya kalau ketika kita bisa mengorbitkan dari under 23 misalnya sekarang ada Juve U23, Juve U19, Primavera, kita bisa orbitin dan jual mahal itu keuntungan yang paling besar ya di plusvalenza paling besar di situ gitu karena ya istilahnya modal nol jualnya signifikan gitu. Berarti tim U23 ini sebenarnya apakah murni bisnis atau apa sebenarnya ini tim U23 Juventus? Kalau saya sih melihatnya gini ya, ketika namanya bisnis tuh kan harus bisa mendapatkan sumber pendapatan yang terus-menerus ada. Setiap tahun tuh butuh kepastian kira-kira nih kita pemasukannya dari apa. Nah, satu hal yang menurut saya di antara yang 3 tadi ya Mas Gu, sponsor dan lain-lain, kemudian match day, dan satu lagi plusvalenza dari jual pemain, menurut saya yang paling bisa diatur Juventus tuh ya si plusvalenza ini gitu. Dengan cara ya salah satunya membentuk tim B, U23 dan U19 itu aim-nya adalah pemain-pemain ini bisa sebagian masuk ke Juventus, tapi sebagian juga dijual mahal gitu. Karena kan nggak mungkin juga segitu banyaknya orang dari under 19, under 23 terus dimasukin ke first team semua kan nggak masuk akal juga toh. Dan ya beberapa akan dipanen dan dijual gitu. Jadi bahkan sekarang bisa dibilang Juventus tim utamanya ya jadi showcase, jadi etalase jualan. Yang terakhir yang baru-baru ini ya Portanova gitu kan, dikasih beberapa kesempatan sama Pirlo, akhirnya lakunya lumayan gitu. Nah, itu yang bikin saya sedikit penasaran juga kenapa
Juve mampu meyakinkan tim lain untuk membeli mahal pemain mudanya mereka yang belum terbukti gitu sebenarnya. Ya balik lagi. Jadi gini, ya ini kan balik lagi ke scouting tim mereka ya. Tapi menurut saya gini, kalau ada pemain nilainya 8 gitu. Hmm. Nilai lah katakanlah kita kita ini ya ngomong-ngomong ngomong asal lah gitu. Tim scouting menilai pemain ini nilainya 8. 8 ini ketika ditawarin sama Juventus dibanding sama pemain-pemain Juventus dia nilainya 5 gitu. Tapi pemain yang nilainya 8 ini ketika dia diadu ditaruh sama pemain-pemain tim lain ya nilainya mungkin bisa Hmm. bisa tetap 8, Naik. bisa cuma 7 atau bahkan bisa 10 gitu. Jadi ya dibanding sama average mungkin Portanova gitu di Genoa jauh lebih udah bagus gitu. Tapi buat Juventus ya enggak gitu kan nggak cukup gitu. Jadi Uh, sangat relatif. nah, terkait gini Mas, ini kan berarti katakanlah gini, selagi pemain ini nilainya tinggi, lebih tinggi dari nilai bukunya, itu kan pasti ada kemungkinan untuk dijual ya kan? Em, Sebenarnya pemain apapun ya selalu ada peluang untuk dijual sih sebenarnya. Karena kalau ada ini kan supply di mana aja, kalau ada yang menarik Hmm. dan pemainnya juga kan biasanya tuh tiga sih pemainnya, klub yang pemainnya sendiri, dua klub yang beli dan jual, satu lagi agen agen dan keluarga. Biasanya tiga itu sih pemain tuh pindah atau stay gitu. Uh, berarti uh, manajemen tim klub sepak bola ini bisa juga kan misalkan melihat nilai buku pemain, wah lagi mahal nih kayak gitu, terus cari klub pembeli kayak gitu bisa juga kan? Bisa. Dan tidak tidak selamanya jelek kan sebenarnya. Bisa Iya. debatable. Nah berarti terkait itu kira-kira dampak dari klub mengharap lebih ke Plus Valenza, apakah kita nggak akan bisa lagi lihat Del Piero baru atau Totti baru atau Maldini baru? Kalau dari dahulu itu gol Plus Valenza dari pemain sudah diterapkan, mungkin Maldini ya tidak akan selama itu di Milan, ya mungkin Totti nggak akan selama itu di Milan, gitu kan? Apakah Plus Valenza ini Plus Valenza ini mengalahkan loyalitas pemain ke depannya? Ada kemungkinan kayak gitu? Sebenarnya Plus Valenza ini sebenarnya ya, Mas Gu. Plus Hmm. Valenza ini tuh di sesuatu yang sudah ada sejak lama gitu. Cuma emang baru diomongin Hmm. kayaknya sekarang gitu. Plus Ramai banget ya sekarang. Plus Valenza Juventus yang paling keren itu adalah ketika kita dapat plus Valenza besar jual Zidane. Zidane itu plus Valenza yang bisa dibilang kalau tadi Mas Gu bilang saya bilang kan kalau kalau dari nilai ya sekarang tuh yang gede tuh kayak tadi Hmm. Pogba atau apa. Tapi kalau dari value gitu, ya menurut saya Zidane begitu kita jual Zidane dengan plus Valenza di masa itu ya, kita duitnya tuh Hmm. bisa kita beli Buffon. Buffon tuh kita beli kiper termahal dunia baru baru tahun 2000 sekian. Pecah. Alisson ke Iya. Liverpool kalau nggak salah itu baru pecah kan. Jadi Iya. segitu lamanya itu bertahan. Duit jual Zidane itu kita bisa dapat Nedved, dapat Buffon, dapat Thuram, dapat ya you name it lah semua yang akhirnya jadi legend-legend sekarang itu ya karena dari plus Valencia jual Zidane. Jadi dibilang sebenarnya apakah kemudian tidak akan ada legend di klub gitu? Ya relatif gitu. Selalu Terus ada pilihan. uh, hal yang sebenarnya ya Mas di zaman sekarang ini, hal yang bisa menahan pemain itu bertahan lama di satu tim itu yang paling esensial apa Mas? Kalau ya balik lagi sih sebenarnya faktor utama ya pemainnya sendiri sih gitu. Eh, ada pemain-pemain yang sebenarnya kan kalau yang tadi Mas Gu bilang ya kita ngomongin Maldini, kita ngomongin
Hmm. Del Piero gitu. Bagaimanapun kan mereka atau Totti, bagaimanapun kan mereka memang orang Italia yang katakanlah besar di kota itu atau ngefans sama klub itu, ya mereka setia di klub itu gitu sampai sampai akhirnya pensiun. Well, sebenarnya Hmm. kita punya case yang sama sih. Jadi kayak kalau sekarang nih gitu, ketika fans dan netizen gitu pengennya Bernardeschi keluar misalnya. Tapi Bernardeschi sebagai seorang Italia yang ngefans sama Juventus, dia gimana caranya mempertahankan dirinya, nggak dijual, dipaksa kayak gimana pun, ditawarin ditukar sama ini itu, dia nggak mau, dia mau mempertahankan dirinya, memperjuangkan dia dapat posisi di Juventus. Karena ya dia orang Itali, dia ngefans Juventus, ya dia pengennya di Juventus sampai, bahkan kalau tanya mungkin Bernardeschi mau sampai pensiun di Juventus, ya mau gitu. Bahkan dia rela kayak, Pirlo taruh dia di wingback kiri, oke, wingback kanan oke, striker oke, di mana aja dia oke, yang penting buat Juventus gitu. Hmm. Bahkan mungkin kalau jadi kiper, misalnya Buffon cedera, Chesney cedera, Pistoia cedera, jadi kiper juga Bernardeschi mau gitu. Jadi Hmm. balik lagi ke pemainnya sih Mas Gu. Jadi kan ada ketika kita bandingin sama misalnya Pogba, Dybala misalnya, ya yang nggak sebanding karena mereka bukan dari negara itu, bukan dari negara Italia yang ngefans Juventus misalnya gitu. Jadi ya loyalitas itu sangat sangat relatif gitu. Jadi contoh-contoh yang tadi kita lihat itu kan akamsi lah kira-kira gitu. Sama sebenarnya kayak sekarang tuh kayak Messi sebenarnya. Messi itu kan walaupun Argentina tapi lebih kayak darahnya udah La Masia, Katalan gitu kan. Spanyol, iya. Heeh. Jadi satu sisi ya kalau kalau point of view fans tuh ngelihatnya oh pemain ini kayak Bandiera gitu kan kayak oh dia Iya. stay di satu klub ini setia sampai pensiun nggak mau keluar kayak dikasih kontrak nilai apa bahkan nggak digaji dia mau main kira-kira gitulah ya. Em, tapi in a way kalau fans yang lain akan lihatnya kayak kayaknya dia nggak berani deh ke cobain di klub lain deh. Iya. Kayaknya dia udah Mencari nila tantangan. nyaman deh. Dia nggak berani deh cari tantangan lainnya nggak berani deh gitu. Dia beraninya cuma di liga itu doang gitu. Dia dia takut deh kayak gagal kalau di tempat lain. Jadi ya itu dua dua sisi yang berbeda gitu. Oke, Mas Andar, terakhir dari saya. Sebelum kita buka apa namanya eh, pertanyaan dari para Oke. penonton, udah gatal kayaknya itu. Terakhir dari saya, Mas, untuk Mm-mm. pemain Juve sendiri yang Iya. kira-kira memiliki nilai plus Valenza paling tinggi untuk musim ini. Em, ya harusnya Harus buka data ya, berarti. pokoknya kalau pemain yang harusnya pensiun eh, katakanlah kita anggap semua saya anggap semua pemain yang habis tahun depan 2022 berarti kan kontraknya sisa setahun lagi ya bisa jadi Iya. kemungkinan kontraknya tuh udah kecil banget lah pemain yang kontraknya di Hmm, 2022 habis itulah itu yang bisa habis. menghasilkan plus Valenza paling gede ya Cristiano Ronaldo ya Dybala terus 2022 tuh siapa ya banyak lah tapi kalau yang ya sebenarnya 2021 yang paling ini tapi kan nggak mungkin kayak misalnya 2021 kan yang habis kayak ini Buffon misalnya kan nggak mungkin bakal ada yang beli Iya. Buffon kalau ada yang beli Buffon em, apa Januari kemarin 100 juta ya full saya 100 juta bisa dibilang gitu lah tapi kan enggak tapi jadi yang paling gede sekarang adalah yang nanti habis di 2022 makanya makanya kenapa isu soal Dybala dan Ronaldo ini heboh karena buat Juventus pilihannya adalah Ronaldo dan Dybala apakah mereka akan rela nilainya nol di 2022 atau cari keuntungan terakhir nih di summer 2021 atau perpanjang kontrak pilihannya tiga itu gitu. Makanya isunya kan selalu kalau sekarang harapannya baik Ronaldo maupun Dybala perpanjang kontrak gitu kan. Hmm. Jangan sampai nilainya nol gitu, lepas gitu begitu saja. Jadi saya rangkum untuk pertanyaan tadi ya, pemain-pemain yang memiliki potensi plus Valenza tinggi adalah pemain-pemain yang sisa kontraknya tinggal sedikit tapi bisa dijual dengan harga yang mahal. Di Iya. atas lebih lebih banyak dari nilai bukunya, gitu ya. Mm-mm. Oke, Mas Ander, siapa nama nyamuk, Mas? Siapa nama nyamuk, Mas Ander?
tahu nggak? Enggak. Nama nyamuk adalah tatang. Tanya Karena dong Mas, kenapa kok tatang? kenapa Ya kok kita, tatang? Heeh. karena tatang seekor nyamuk. Hap. Oke. Oke, kepada para penonton yang sedang nonton sekarang, silakan untuk tanya pertanyaan yang bagus akan saya pick untuk ditanyakan langsung ke Mas Andar terkait plus Valenza. Seharusnya sih tadi sudah cukup jelas ya Mas ya, sudah komprehensif. Silakan yang mau bertanya dari Mas Irfan tuh. Tumblr Pak Andar isinya gilus bukan? Belum dikirimin sama Mas Irfan. Tuh, katanya mau Oh, endorse. Oh saya ya, hitung sampai 5 kalau tidak ada pertanyaan yang ya gimana Mas Andar? saya nambahin sih sebenarnya ya Hmm. isu plus Valenza ini tuh belakangan besar karena adanya FFP, Financial Fair Play. Financial Fair Oh, Play itu I kan see. Financial Fair Play itu kan aturannya adalah klub itu tiap tahun harus break even kan. Ataupun kalau dia Hmm. rugi, dia maksimal ruginya em, 3 tahun gitu. Dalam 3 tahun dia harus sudah Hmm. bisa ngebalance lagi. Nah, tapi yang banyak orang nggak tahu adalah yang dihitung itu bukan seluruh kerugian klub sebenarnya. Jadi gini, Hmm. yang dihitung itu adalah ketika pokoknya pendapatan, sorry, pengeluaran buat transfer, gaji, dan hal-hal yang berhubungan sama gaji gitu, itu harus Pajak ya. imbang, ya harus balance sama pendapatan dari match day revenue, kemudian dari TV, dari iklan dan lain-lain, dari penjualan pemain, dari hadiah kompetisi, itu harus balance gitu. Hmm. Tapi kalau kalau pengeluaran yang buat misalnya pengeluaran buat stadion baru, pengeluaran buat bikin kontinasa, pengeluaran bikin J hotel, pengeluaran buat pokoknya pengeluaran infrastruktur tuh nggak dimasukin. Jadi banyak klub yang sebenarnya berhutangnya besar, tapi Hmm. sebenarnya berhutangnya tuh bukan buat beli pemain, tapi hutangnya tuh buat buat infrastruktur sehingga dia minus gitu. Itu nggak dimasukin ke FFP. Jadi nggak plek-plekan oh ini klubnya rugi belum tentu gitu. Rugi itu untuk bisa bisa mendapatkan hukuman sanksi kena melanggar FFP tuh nggak bisa dilihat dari laporan keuangannya oh dia laporan keuangannya merah belum tentu gitu harus dilihat lagi dalamnya gitu. Nah, salah satu sumber utama supaya bisa balance saya tadi itu dapat dari player ini Hmm. penjualan pemain karena kan kalau ngandelin prestasi gitu kan ya susah juga kan. Belum tentu bakal tiap tahun juara misalnya atau tiap Iya. tahun atau kalau kayak Serie A hak siar TV-nya kan jauh banget dibanding sama IPL misalnya. Jadi ya buat klub Serie A khususnya paling besar itu dari pemain. Makanya klub-klub yang belakangan kurang 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 bisa berpartisipasi di Champions League kayak AS Roma misalnya dikatakan Roma apa AS Romart gitu kan kayak supermarket gitu Hmm. ya. Ya mau nggak mau Iya. gitu. Mereka harus lakuin itu gitu. Itu sih Mas Bro. Itu nambahin aja. Kenapa kids? Sebenarnya dari dulu tuh Plus Valencia udah ada, cuma kalau zaman dulu kan nggak ada FFP. Kalau kurang duit ya ownernya tinggal setor duit selesai urusannya gitu. Iya. Exposure terkait berita plus Valencia juga mungkin ada perbedaan karena zaman digital kali ya Mas ya. Iya, sebenarnya itu awalnya joke sih kayak Juventus tuh Plus Valencia FC karena pemain banyak Iya. banyak pemain yang diharapin sama fans buat jadi bintang terus keburu dijual gitu. Tapi menurut saya ya ya that's life gitu kayak ketika kita beli beli Ronaldo beli Delik itu mau nggak mau duitnya ya cari dengan jual Cancelo jual Moisken gitu yang kita sih bilang Moisken itu hampir bisa dibilang jualnya tuh duitnya bersih gitu. Oke Mas, kita langsung ke pertanyaan. Tadi sudah banyak yang bertanya. Kita ambil dari atas. Setengah spasi. Mas Andar, kalau pemain luar Juve yang potensial dibeli Juve, siapa? Main luar um, Ter-
siapa ya? Ya, nama-nama Berarti yang keluar kan Locatelli, Awar gitu-gitu sih. Tapi ya saya saya ngerasa kalau misalnya kita bisa orbitin dari U23 jauh lebih bagus sih dibanding mesti belanja sebenarnya. Karena oh iya, saya gimana? malah ada timbul pertanyaan ini Mas. Ketika Juve ingin beli ya, Paratici ingin beli pemain, dia juga lihat nilai bukunya dari klubnya apa enggak? Oh iya ya, iya. Itu dasar-dasar nih istilahnya kalau mau nego ya dia lihat juga nih pemain nilai bukunya kira-kira berapa ya gue tawar berapa dia istilahnya kira-kira nih ya untungnya tuh pantasnya berapa dibandingin juga sama Hmm. sama value di luaran karena setiap main kan value-nya beda-beda. Ada pemain yang kayak Cristiano Ronaldo baru dia nge-post apa di Twitter atau Instagram terus langsung kayak heboh gitu kan. Iya. Jadi ya itu pasti pasti nilainya akan berbeda gitu value-nya. Next Mas, tiga pertanyaan lagi aja ya, biar supaya tidak terlalu panjang. Siap siap. Nggak masalah. Mas Andar pilih Cristiano Ronaldo atau Dybala untuk diperpanjang kontraknya? Dari Mas Wahyu Hidayat Turi. Ronaldo. Ronaldo. Pertimbangannya? Kalau harus milih kan ya, harus milih itu Iya, Ronaldo karena buat saya um, Ronaldo tidak tergantikan, Dybala tergantikan gitu. Dari segi katakanlah teknis, taktik. dari segi non teknis Dybala tuh kalah sama Ronaldo non teknis ya. Dari segi teknis menurut Iya. saya di posisi Dybala kita punya Chiesa, kita punya Kulusevski, kita punya Hmm, Bernadeschi gitu. Kita punya Fagioli juga gitu. Jadi ya banyak lah. iya. Um, Sebenarnya saya ingin ada tanya pertanyaan tuh tentang Dybala. Terkait kontraknya Dybala gitu ya. Mm-mm. Apa itu juga bikin presiden buruk nggak sih Mas ke manajemen? Menurut saya sih biasa aja ya. Dia sekarang 2021, kontraknya habis 2022 summer. Berarti kan masih ada sisa 18 bulan. 18 bulan tuh buat nego kontrak menurut saya panjang banget gitu. Cuma Hmm, sekarang zaman instan jadi kayak fans tuh nggak sabar gitu kayak namanya nego ya negonya ini kan bukan 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 nego duit 100.000 200.000 gitu negonya eh, isu yang beredar misalnya di balat sekarang 7,5 minta 15 terus turun ke 12 Juventus maunya 10 mau apa ya ini kan duit jutaan euro gitu jadi diomonginnya ya iya, pelan-pelan gitu jadi eh, ya kalau makan waktu ya wajar ya kita ngeluarin duit gitu buat jangka panjang misalnya kontraknya berapa tambah misalnya 4 tahun gitu berarti dari 5 tahun ini 5 tahun kali 10 juta kan 50 juta euro ya kan mikir juga gitu. iya. Oke itu ya Mas Wahyu Hidayaturi. Next dari Mas Irfan. Pak Andar ini serius. Kenapa Juve akhir-akhir ini suka langsung mainin pemain barunya yang belum punya nama? Mungkin maksudnya kenapa akhir-akhir ini suka mainin pemain U23 yang belum punya nama gitu ya? Nggak Um, biasanya. Biasanya kan langsung dipinjemin. ya jadi karena kita sejak 2018 udah punya under 23 gitu. Hmm. Um, jadi ya selama ini kan sebenarnya gini, Juventus punya pemain muda um, dari Primavera. Primavera itu bermain di liga amatir gitu. Kemudian Iya. kita bikin Juventus under 23 di Serie C yang which is liga semi pro. Nah, kalau Iya. dulu kita pemain-pemain ini dibanding dibanding main di liga amatir yang nggak kompetitif, ya kita pinjemin lah gitu supaya mereka dapat jadwal main tiap weekend, kepastian, latihan dan lain-lain. Ya sekarang kita punya under 23 ya kita taruh aja di under 23 gitu. Itu satu. Dan kenapa kita sering pakai sekarang? Ya faktanya ya kita aja yang nonton 3 hari sekali capek, apalagi yang main 3 hari sekali gitu kan. Pemain. Apalagi Iya. apalagi kalau dilihat jumlah squadnya Juventus tuh tahun ini cuma 24, jadi kita nggak gitu banyak punya squad sih. Untuk ukuran Juventus biasanya ini agak terlalu kurus gitu.
jumlah skuadnya. Sehingga um, ya wajar kalau kita kemudian berusaha memakai juga pemain dari under 23. Ini kan kayak kayak kita punya bonus 3 tim gitu. Kayak kita kemarin Iya, Ingat nggak ada Dagraka yang hampir golin kemudian Jagraka, dicuri Chiesa? Itu tuh bukan pemain under 23 bahkan dia pemain under 19 gitu. Primavera. Primavera. Ya, jadi Juventus ini kayak si Pirlo ini sekarang kayak punya 3 tim yang dia bisa utak-atik dari 3 tim itu ya dia mainin gitu. Itu nomor Hmm. 2. Nomor 3 menurut saya um, asumsi saya nih, Pirlo itu pelatih muda yang memulai karirnya sangat muda sehingga ketika dia jadi pelatih bisa jadi dia memang memberi lebih lah, memberi kepercayaan lebih terhadap pemain muda. Mungkin dia kayak flashback juga, oh gue dulu juga kalau nggak dipercaya pelatih gue akan jadi Pirlo yang sekarang gitu kan. Dia bisa jadi dia Iya. akan itu give it back juga gitu, lebih kasih perhatian dan percayaan kepada pemain muda itu sih. Oke, itu ya Mas Irfan, jawabannya sangat komprehensif sekali. Terakhir Mas Ander, eh, saya pilih yang terkait topik ya. Ada kemungkinan nggak Donnarumma disikat free agent Um, kalau dari lihat Mas Hanif? kalau lihat Raiola saya nggak yakin sih. Jadi ya kalau karena agennya Raiola saya nggak yakin akan free sih. Oh, jadi gini Mas, di awal kan kita bahas terkait terkait keuntungan jual beli pemain, ini kan ada di tangan sport director. Lah terus sampai sejauh mana agen pemain yang bersangkutan itu berperan sebenarnya? Ya Kok kayaknya Raiola, kalau kayak Donnarumma sekarang kan dia udah habis kontraknya summer ini kalau nggak salah ya. Jadi dia iya, menurut aturan Bosman itu kan 6 bulan sebelum habis kontrak boleh. dia udah bebas gitu. Jadi Mm-mm. jadi bisa dibilang ya udah nggak ada setelah setelah kalau kemarin dia mau pindahnya winter mercato Januari kemarin klub yang barunya tuh masih harus berhubungan sama Milan gitu untuk bayar ke Milan kalau dia mau pindahin Hmm, Januari karena masih ada sisa kontrak 6 bulan. Tapi kalau dia mau pindahnya nanti summer, ya urusannya udah langsung sama Donnarumma. Gue mau Raiola. berani ngasih gaji lo segini, benefit lo ini, BPJS apa gitu ya udah gitu. Sambil dia juga nego juga sama Milan misalnya. Makanya kan isunya Raiola minta 10 juta kalau nggak salah atau berapa ya. Terus minta juga klausul kalau Milan nggak lolos Champions League, klub lain boleh beli Donnarumma 30 juta. Ya itu lebih mungkin kejadian. Jadi suatu saat kalau Milan nggak lolos UCL terus Juventus bayarin 30 juta lebih mungkin kan kayaknya. Hmm. Oke itu ya Mas Hanif. Saya kira itu saja Mas Andar untuk kesempatan Juvepedia tentang Plus Plus Valencia pada kesempatan malam hari ini. Terima Oke, kasih sudah terima kasih menyempatkan Mas Gun. waktunya. Ya, sama-sama. Jangan kapok-kapok untuk membahas fenomena-fenomena tentang Juventus yang sedang Siap. hangat dibicarakan di lain waktu. Oke, mantap. Oke, terima kasih Mas Andar Sofyan. Sampai jumpa lagi. Sama-sama. Selamat malam. Selamat malam. Terus gimana nih caranya? Oke, itu dia perbincangan saya, host magang JVGL TV yang masih amatir ini. Ya, kasihan deh loh Mas Benny. Bersama Mas Andar Sofyan tentang Plus Valenza yang sedang hangat dibicarakan di dunia persilatan sepak bola Liga Italia. Semoga bermanfaat apa yang sudah kami perbincangkan ya. Sudah dicatatkan. Kalau sudah dicatat, maka sebarkan ilmu ini walau satu kalimat. Oke, see you next di episode JVGL. Kok JVGL? Di episode Juvepedia yang keempat, yang entah nanti akan membahas tentang apa ya. Stay tune, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jaga kesehatan. Rajin minum air putih yang banyak ya. Jaga jarak 1 kilometer cahaya.
dari orang-orang supaya terhindar dari COVID-19. Thank you very much. See you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.